Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Pada kesempatan pagi ini saya akan sedikit berbagi ilmu latihan soal 10 soal TWK HOTS CPNS 2021 bagian yang ketiga. Jadi sebelumnya saya sudah membahas latihan soal TWK HOTS CPNS 2021 bagian 1, bagian 2 yang tentunya soalnya sangat HOTS. Kemudian pada soal ini akan kita tambah lebih HOTS lagi. Jadi teman-teman siapkan dulu mentalnya dan jangan lupa baca basmalah bagi yang beragama Islam. Oke, kita lanjut bahas soal. Ini soalnya agak panjang karena soalnya HOTS sesuai dengan ujian CPNS tahun sebelumnya. Oke, kita baca soalnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia 1945 atau Undang-Undang 45 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini, Undang-Undang 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Undang-Undang 1945 mulai berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang memasukkan RI sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat yang memiliki konstitusi sendiri. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan diganti dengan Republik Indonesia, konstitusi berlaku pada Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian Undang-Undang 1945 kembali berlaku sebagai Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 seiring dengan berlakunya Dekret Presiden Soekarno. Kemudian selepas reformasi, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai 22. Jadi yang menjadi pertanyaan, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan A. Hukum adat, B. Landasan negara, C. Hukum dasar yang tertulis, D. Hukum tidak tertulis, dan E. Ideologi negara. Ini ideologi, maksudnya ideologi. Ayo teman-teman dijawab. Apa jawabannya? Saya yakin teman-teman tahu UUD 1945 itu apa gitu. Oke, jawabannya adalah C. Hukum dasar yang tertulis. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum dasar negara Indonesia yang tertulis. Oke, yang kedua, kita baca soalnya. Ada suatu hal yang sangat sering dan mungkin di mana seorang hakim harus menerapkan hukum tidak tertulis dalam putusannya. Perkembangan kehidupan yang telah menggeser dan merubah berbagai sektor-sektor urgen dalam pola dan tata cara hidup menuntut adanya penggunaan cara pandang yuridis yang lain di luar cara pandang dengan hukum tertulis. Disinilah upaya penelaah secara serius terhadap bagaimana penerapan hukum tak tertulis dalam putusan hakim mendapatkan urgensinya. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut dengan A. Pancasila, B. Undang-Undang 1945, C. Perpu, D. GBHN, E. Aturan Konvensi. Ayo dijawab, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E? Oke, betul jawaban teman-teman, jawaban E. Jadi hukum dasar yang tertulis itu, hukum dasar yang tidak tertulis maksudnya, itu disebut juga dengan aturan konvensi. Jadi aturan konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Jadi hukum tidak tertulis atau konvensi ini tetap dipakai dalam praktik penyelenggaraan negara. Oke, yang ketiga, soal ketiga. Undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dan praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang jadi pertanyaan, kapan Undang-Undang 1945 pertama kali dinyatakan berlaku? A. 18 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 15 Agustus 1945, D. 14 Agustus 1945, E. 17 Agustus 1945. Ayo jawabannya apa? Apakah teman-teman jawab E, 17 Agustus 1945? Jadi Undang-Undang 1945 itu berlaku saat kemerdekaan Indonesia. Oke, atau A, 18 Agustus 1945.
Oke, jawabannya yang betul adalah teman-teman adalah A. Jadi Undang-Undang 1945 itu pertama kali dinyatakan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Undang-Undang 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang mengesahkan Undang-Undang yang jadi pertanyaan adalah yang mengesahkan Undang-Undang 1945 ini adalah A. Presiden, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Rakyat Indonesia, E. Menteri. Oke, dijawab apa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E? Ayo dipilih jawabannya. Betul, jawabannya adalah C, PPKI. Jadi pada sidang 18 Agustus 1945, PPKI itu mengesahkan Undang-Undang 1945 dan juga memilih dan menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu, PPKI juga menetapkan presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuknya parlemen. Kemudian soal yang kelima, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Dalam definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya. Yang jadi pertanyaan adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya yang dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan disebut A. Monarki, B. Monarki parlemen, C. Monarki absolut, D. Monarki modern, E. Monarki konstitusional. Ayo dijawab, jawabannya apa? Apakah A, apakah B, C, D, atau E? Oke, teman-teman jawab. Betul sekali jawaban teman C. Jadi monarki absolut namanya adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah orang yang paling berkuasa. Oke teman-teman, kita sudah membahas soal 5 soal yang soalnya yaitu panjang-panjang, jadi soalnya sangat hot. Oke, sebelum kita melanjutkan ke soalnya, jangan lupa teman-teman subscribe channel saya ini, kemudian tekan tombol notifikasi, tekan tombol like dan komentar, dan jangan lupa di share kepada teman-teman yang lainnya supaya mendapatkan manfaat latihan soal dari channel saya ini. Oke, sebelum kita lanjutkan ke soalnya, jangan lupa dulu untuk refreshing, relax, digerakkan tangan-tangannya, diloncat-loncat supaya tidak ngantuk. Kemudian kalau mau minum dulu, atau minum teh, minum kopi, atau makan dulu silahkan. Oke, kita lanjutkan kepada soal selanjutnya. Soal yang ke-6. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah dalam baik itu daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan terkandung dalamnya. Yang dimaksud wilayah ekstrateritorial maksudnya ini itu A. Kekuasaan wilayah meliputi wilayah laut yang tidak ada pemiliknya, B. Kekuasaan negara itu berlaku di luar daerahnya, C. Kekuasaan wilayah laut yang tidak ada batasnya, D. Kekuasaan untuk mengadili negara di luar wilayahnya, E. Kekuasaan wilayah negara yang tidak ada batasnya. Oke, dijawab apakah A, apakah B, apakah C, apakah D, atau E? Oke, jawaban E. Ekstrateritorial itu adalah negara kekuasaan wilayah yang meliputi wilayah laut yang tidak ada pemiliknya, maka nama ekstrateritorial. Bukan ekstrateritorial, ekstrateritorial. Kemudian yang soal ke-7, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang 1945. Berdasarkan Undang-Undang 1945, anggota BPK dipilih oleh A. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR, B. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, C. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, D. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan menteri, E. DPR dengan memperhatikan pertimbangan MPR. Oke, dipilih apakah A, apakah B, apakah C, D, atau E. Oke, jawabannya adalah
B. Jadi berdasarkan pasal 23F Undang-Undang 1945, anggota BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Oke, selamat teman-teman bagi teman-teman yang betul jawabannya. Kemudian soal 8. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, baik itu negara, masyarakat dalam berbagai status, serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Yang jadi pertanyaan, indikator keberhasilan dari kebijaksanaan pemerintah antara lain dapat dilihat dari A. Tiada protes dan keluhan dari masyarakatnya, B. Pelaksanaan seluruh proyek pembangunan, C. Isi rumusan program dan proyek pembangunan, D. Terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat, E. Terlaksana seluruh rumusan kebijakan. Oke, jawab apa jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke teman-teman, jawab betul, jawabannya E. Dengan terlaksananya semua rumusan kebijakan pemerintah, berarti pemerintah telah berhasil menjalankan kebijakan yang akan bermanfaat bagi masyarakatnya. Jadi ini ada indikator keberhasilannya. Yang ke-9, inflasi adalah naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Dalam rangka menghilangkan kejangan inflasi, apakah tindakan pemerintah strategis dalam suatu sistem perekonomian? Apakah A. meningkatkan bunga, B. menambah kuota ekspor, C. mencetak uang, D. menaikkan pajak pendapatan, E. menunjukkan tingkat pendapatan? Apakah A, B, C, D, atau E? Silakan jawab. Betul, jawabannya adalah D. Salah satu cara dilakukan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan inflasi adalah dengan menaikkan pajak pendapatan. Soal ke-10. Islam berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain, tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Kemudian jadi pertanyaan, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan melalui A. para wali, B. santri dan kiai, C. ulama, D. pernikahan para raja, E. para pedagang. Tadi apa jawabannya? Apakah A, B, C, atau E? Jawabannya yang betul adalah A. Jadi penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali, yaitu Wali Songo. Oke teman-teman, sudah habis jawabannya. Jadi teman-teman sudah bisa minum kopinya atau minum snacknya, makannya. Kemudian teman-teman, setelah saya membahas 10 soal ini, soalnya yang hot dan yang paling panjang juga pertanyaannya, teman-teman jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasi, like and komentar di bawah, supaya saya semakin semangat dalam mengupdate dan membuat video untuk channel YouTube saya ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan saya doakan bagi teman-teman yang mensubscribe, menekan tombol notifikasi dan komentar di channel saya ini. Saya doakan semoga teman-teman lulus pada ujian CPNS tahun 2021 ini. Oke, sekian video YouTube saya kali ini. Saya doakan teman-teman semoga sukses. Salam sukses CPNS 2021. Semangat.